sebagai raja berdiri ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, kami sembah. We welcome you, Lord. Berdiri ditinggikan, dipuji. Sembah dan puji. Amin. Sembah dan puji, sembah dan puji, Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, amin. Sembah dan puji, sembah dan puji, Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, we glorify your name, oh God. Sembah dan puji, sembah dan puji, Yesus Tuhan adalah Raja. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan, tinggikan Dia. Sembah dan puji, amin. Sembah dan puji, sembah dan puji, Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, praise, oh God. Wonderful Jesus. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji, sembah dan puji, Yesus Tuhan
yang pegang kendali atas kehidupan ini. Kuat dan bertahan di dalam pengharapan pasti. Setiap janji Tuhan pasti digenapi. Walau dunia berubah, kasih kuasa-Mu selamanya berlaku. Kau berdaulat mengubah segala sesuatu untuk kebaikanku. Tenang dan percaya sebab Tuhan yang pegang kendali atas kehidupan ini. Kuat dan bertahan di dalam pengharapan pasti. Setiap janji Tuhan pasti digenapi. Tenang dan percaya sebab Tuhan yang pegang kendali atas kehidupan ini. Kuat dan bertahan di dalam pengharapan pasti. Setiap janji Tuhan pasti digenapi. Setiap janji Tuhan pasti digenapi. Selalu punya cara untuk menjagaku, senantiasa ada di dalam rencana-Mu Tuhan. Kau selalu punya cara untuk mengubah keburukan agar menjadi hal baik bagiku. Bila gunung di hadapanku tak jua berpindah, Kau berikanku kekuatan untuk mendakinya. Ku lakukan yang terbaikku, Kau yang selebihnya. Tuhan selalu punya cara membuatku menang pada akhirnya. Selalu punya cara untuk menjagaku, senantiasa ada di dalam rencana-Mu Tuhan. Kau selalu punya cara untuk mengubah keburukan agar menjadi hal baik bagiku. Bila gunung di hadapanku tak jua berpindah, Kau berikanku kekuatan untuk mendakinya. Ku lakukan yang terbaikku, Kau yang selebihnya. Tuhan selalu punya cara membuatku menang pada akhirnya. Bila gunung di hadapanku tak jua berpindah, Kau berikanku kekuatan untuk mendakinya. Ku lakukan yang terbaikku, Kau yang selebihnya. Tuhan selalu punya
cara membuatku menang pada akhirnya. Tuhan selalu punya cara membuatku menang pada akhirnya. Ku serahkan kuatirku kepadamu. Kaulah Tuhan pemeliharaku. Karena Kau tak akan membiarkan ku goyah tuk seterusnya. Ku kan dapat menanggung segala perkara di dalam-Mu Tuhan. Kau beriku kekuatan untuk menjadi lebih dari pemenang. Ku serahkan kuatirku kepadamu. Kaulah Tuhan pemeliharaku. Karena Kau tak akan membiarkan ku goyah tuk seterusnya. Ku kan dapat menanggung segala perkara di dalam-Mu Tuhan, yang beriku kekuatan untuk menjadi lebih dari pemenang. Kaulah Tuhan yang menjadikan ku lebih dari pemenang. Ku kan dapat menanggung segala perkara di dalam-Mu Tuhan, yang beriku kekuatan untuk menjadi lebih dari pemenang. Yang beriku kekuatan untuk menjadi lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Shalom Bapak Ibu yang kami kasihi dan juga para penonton YouTube yang kami cintai. Bersyukur saat ini kita bisa lanjutkan pelajaran kita. Nah, beberapa waktu yang lalu kami sudah menyampaikan topik yang sama tentang percaya bahwa Alkitab itu adalah firman Tuhan. Nah, ada 5 pokok pembahasan yang berkaitan dengan tema bahwa kita harus mempercayai Alkitab itu sebagai firman Tuhan. Yang pertama adalah, apa bukti bahwa Alkitab itu firman Tuhan? Yang kedua, Alkitab memperkenalkan Allah yang benar.
Jika Alkitab itu memang firman Tuhan, pasti Alkitab itu akan memperkenalkan Tuhan yang benar. Di dunia banyak sekali kitab suci yang dipegang oleh masing-masing agama. Nah, kalau itu memang firman Tuhan, maka kitab suci mereka juga pasti akan memperkenalkan Allah yang benar. Namun masalahnya adalah Allah itu ada berapa? Jika Allah itu hanya satu, maka kitab suci mana yang benar-benar memperkenalkan Allah yang benar? Nah, itu yang perlu diselidiki. Yang ketiga, Alkitab adalah sebuah buku yang sulit dimengerti. Tidak menjamin bahwa engkau punya gelar S1, S2, S3, sarjana teologi, magister teologi, doktor teologi pasti memahami Alkitab. Tidak menjamin. Karena untuk memahami Alkitab tidak sesederhana yang kita bayangkan. Di bagian pertama, apa bukti Alkitab itu firman Tuhan? Saya sudah jelaskan, penulis kitab suci banyak yang tidak berpendidikan. Banyak yang pendidikan mereka sangat rendah. Tapi hasil tulisan mereka yang baca itu adalah doktor-doktor, profesor-profesor teologi. Karena itulah Alkitab bukan buku yang mudah sekali dimengerti. Lalu di bagian 4, saya jelaskan lagi bagaimana cara memahami kebenaran Alkitab. Jika Alkitab memang sulit dimengerti, pasti ada cara, ada solusi agar kita bisa memahami Alkitab. Karena itu bagi Bapak Ibu yang membaca Alkitab tetapi tidak bisa mengerti, bisa mengikuti poin yang keempat tersebut. Dan yang terakhir adalah manfaat Alkitab di dalam kehidupan umat Kristen. Tentu manfaat Alkitab begitu banyak. Tidak bisa saya kupas satu demi satu. Namun saya hanya akan membahas 4 poin yang saya jadikan 2 bagian dalam pembahasan poin yang kelima ini. Nah, bagian yang kelima inilah yang akan kita lanjutkan di dalam pelajaran kita hari ini. Manfaat Alkitab di dalam kehidupan umat Kristen. Kita akan mulai pembahasan kita. Manfaat Alkitab dalam kehidupan umat Kristen. Ketika kita berbicara tentang manfaat Alkitab, banyak sekali manfaat-manfaat Alkitab. Tapi tidak bisa saya jelaskan satu demi satu karena bahan ini tidak akan selesai, bersambung terus-menerus. Kemarin saya mempersiapkan bahan pun, awalnya saya hanya mau jadikan satu bagian, tapi setelah saya siapkan bahan ternyata banyak ide-ide, banyak pikiran yang muncul sehingga saya jadikan 2 bagian. Nah, yang pertama, Alkitab adalah makanan rohani bagi umat Kristen. Yang kedua, Alkitab adalah senjata rohani untuk melindungi diri. Yang ketiga, Alkitab adalah buku penuntun kehidupan umat Kristen. Dan yang keempat, Alkitab adalah kompas perjalanan menuju kerajaan sorga. Nah, bagian yang pertama ini saya akan kupas. Alkitab adalah makanan rohani dan Alkitab adalah senjata rohani untuk melindungi diri. Sedangkan bagian yang kedua, Alkitab adalah buku penuntun kehidupan dan Alkitab adalah kompas menuju kerajaan sorga. Silakan Bapak Ibu bisa mengikuti. Yang pertama, Alkitab adalah makanan rohani bagi umat Kristen. Secara prinsip, manusia ini sebenarnya ada 2 macam tubuh. Cuman kita sebagai manusia jarang mengetahui adanya kedua macam tubuh tersebut. Tubuh yang pertama adalah tubuh jasmani. Ketika bicara tubuh jasmani, tentu tidak asing lagi bagi kita. Karena kita semua, baik saya penonton, ada tubuh jasmani. Yang Anda lihat di depan Anda adalah tubuh jasmani. Tubuh jasmani mudah sekali kita kenali karena ada wujud yang nyata. Ada fisiknya dan semua orang yang kelihatan memiliki tubuh jasmani. Namun di balik tubuh jasmani ini ada tubuh rohani. Manusia ini terdiri dari 2 unsur. Manusia ini terdiri di 2 bagian, jasmani dan rohani. Ada tubuh jasmani dan ada tubuh rohani, dan kedua tubuh ini perlu ada kehidupan. Ada orang yang secara jasmani dia hidup, tapi rohaninya mati. Nah, bagaimana agar tubuh jasmani dan tubuh rohani itu bisa hidup? Maka disinilah makanan itu sangat dibutuhkan. Ada makanan jasmani, ada makanan rohani. Nah, makanan jasmani untuk pertumbuhan dan kehidupan jasmani, sedangkan makanan rohani untuk pertumbuhan dan kehidupan rohani kita. Kita lihat kedua bagian makanan ini. 2 macam tubuh membutuhkan 2 macam makanan. Tubuh jasmani membutuhkan makanan jasmani yang mungkin hari ini kita sebut dengan istilah 4 sehat 5 sempurna. Nah, mungkin tentunya Bapak Ibu sudah memahami
makanan 4 sehat 5 sempurna tersebut. Lalu ada tubuh rohani. Tubuh rohani juga membutuhkan makanan supaya tubuh rohani kita hidup. Nah, lalu makanan untuk tubuh rohani itu apa? Tidak lain adalah firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu saya kasih, inilah makanan dan minuman rohani bagi orang Kristen. Jadi ketika engkau mempelajari Alkitab, menyelidiki Alkitab, Anda sedang memberi asupan kepada tubuh rohani Anda agar tubuh rohani Anda bertumbuh, hidup, sehat, dan kuat. Tuhan Yesus menegaskan bahwa firman Tuhan itu memang benar-benar makanan dan minuman rohani. Kita lihat apa yang dikatakan Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Lapar dan haus, kita lihat di sini. Nah, ketika bicara lapar dan haus, secara materi tentu kita berasumsi itu makanan dan minuman. Ketika kita puja tubuh jasmani, ketika kita masuk ke sebuah restoran, ke sebuah warung makan, ketika kita lapar dan haus, tentunya yang kita pesan itu makanan dan minuman. Tapi di sini Yesus katakan berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Berarti Yesus tidak sedang berbicara tentang makanan dan minuman jasmani. Lalu apa yang dimaksudkan Yesus lapar dan haus? Di sini dikatakan kebenaran. Jadi orang yang lapar akan kebenaran, orang yang haus akan kebenaran. Lalu kebenaran itu apa? Apakah kebenaran itu semacam makanan yang dimaksud Yesus? Nah, kita lihat penjelasan Tuhan Yesus lebih jauh di Yohanes pasal 17 ayat yang ke-17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Ternyata yang dimaksudkan kebenaran itu adalah firman Tuhan. Dengan demikian, sangat jelas di Matius 5 ayat yang ke-6 dan Yohanes pasal 17 ayat yang ke-17 bahwa firman Tuhan adalah makanan dan minuman untuk pertumbuhan rohani kita. Nah, saya tidak tahu sebagai orang Kristen apakah Anda menyadari hal tersebut. Karena saya menemukan banyak sekali orang Kristen yang malas baca Alkitab. Yang membaca Alkitab itu hanya ketika di gereja. Di rumah sama sekali tidak pernah menyentuh Alkitab. Sedangkan handphone, setiap hari kita pegang handphone. Dari bangun tidur sepanjang hari kita pegang handphone. Sampai waktu mau tidur pun kita pegang handphone. Begitu bangun pagi lagi kita sudah pegang handphone. Karena itulah handphone itu sudah menguasai hidup kita. Apakah masih ada waktu untuk membaca Alkitab? Bersyukurlah jika di handphone Anda download Alkitab. Oke? Tetapi masalahnya Anda baca Alkitab atau baca WhatsApp. Nah, itu yang menjadi persoalan. Karena itulah firman Tuhan adalah makanan dan minuman rohani. Mestinya sebagai orang Kristen kita harus seringkali memberikan asupan untuk tubuh rohani kita agar tubuh rohani kita kuat, sehat, dan bertumbuh. Nabi Amos di dalam Perjanjian Lama, ia pernah menubuatkan akan terjadinya kelaparan dan kehausan akan firman Tuhan. Kita lihat apa yang dikatakan Amos pasal 8 ayat yang ke-11. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Perhatikan apa yang dikatakan oleh Nabi Amos. Dia menekankan tentang kelaparan dan kehausan. Okay? Nah, kelaparan dan kehausan secara materi tentu kita mengacu pada makanan dan minuman yang kita asup di dalam tubuh kita setiap hari. Lalu yang dimaksudkan Amos, apakah yang dimaksud itu makanan dan minuman jasmani? Kita lihat jawabannya di kalimat selanjutnya, melainkan firman Tuhan. Jadi Amos pun menekankan bahwa firman Tuhan itu adalah makanan, firman Tuhan itu adalah minuman, supaya melalui makanan dan minuman rohani kita akan dikuatkan. Oke. Nah, nubuat Amos akan terjadinya kelaparan dan kehausan. Kenapa bisa demikian dan kapan itu akan terjadi? Kita lihat ayat selanjutnya di ayat yang ke-12. Mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan tetapi tidak mendapatkannya. Apa yang dinubuatkan Amos adalah bahwa di akhir zaman akan sulit mendapatkan kebenaran firman Tuhan. Yang dimaksudkan Amos ini bukan sekedar
kesulitan untuk membeli Alkitab, kesulitan untuk mendownload Alkitab. Bukan itu sebenarnya. Tapi ajaran yang sesuai Alkitab, ajaran yang murni, ajaran yang kembali ke Alkitab itu, menurut Amos, di akhir zaman ini akan sulit sekali diperoleh. Bukan fisik Alkitabnya, bukan elektronik Alkitab yang Bapak Ibu download di handphone, di laptop Bapak Ibu, bukan itu. Secara fisik Alkitab masih bisa ditemukan. Karena percetakan Alkitab terus mencetak, tapi makna yang ada di dalamnya akan mengalami masalah. Di akhir zaman, Tuhan Yesus sudah katakan di Matius pasal yang ke-24 ayat 4-5, akan terjadi penyesatan besar-besaran. Demikian pula ketika penyesatan itu terjadi, maka yang kita pegang itu bukan ajaran firman Tuhan lagi, tapi ajaran yang sudah menyimpang dari firman Tuhan. Mungkin ajaran-ajaran manusia, doktrin-doktrin manusia, ataupun ajaran-ajaran yang disisipkan oleh iblis berupa berbagai macam tradisi, berbagai macam filsafat, sehingga di gereja ini apa yang diajarkan? Tidak bisa dipungkiri bahwa hari ini banyak sekali gereja beralih fungsi, bukan lagi mengajarkan kebenaran Alkitab, tapi sudah mengajarkan tentang motivasi-motivasi. Berapa banyak motivator-motivator diundang sebagai pembicara di gereja? Nah, motivator ini tidak pernah lulus teologi, dan mereka mungkin tidak pernah menggali Alkitab, karena ilmu motivasi yang mereka masukkan, mungkin 1-2 ayat mereka kutip, memang ada ayat yang mereka kutip, tapi apakah ajarannya bisa memberikan pengajaran Alkitab sesuai dengan pondasi kebenaran? Maka Amos katakanlah, di akhir zaman ini akan terjadi kelaparan dan kehausan akan firman Tuhan. Maksudnya adalah ajaran yang murni yang kembali ke dalam Alkitab. Ada nggak resiko dengan krisis kebenaran firman Tuhan? Ada. Kita lihat akibat dari kelaparan dan kehausan akan firman Tuhan. Kita baca ayat selanjutnya, di ayat yang ke-13. Pada hari itu akan rebah lesu anak-anak darah yang cantik dan anak-anak teruna karena haus. Ayat 14. Mereka yang bersumpah demi Asima, Dewi Samaria, dan yang berkata demi Allahmu yang hidup, dan Haidan, serta demi dewa kekasihmu yang hidup, hai Beersheba, mereka itu akan rebah dan tidak akan bangkit lagi. Perhatikan akibat krisis kebenaran firman Tuhan yang akan terjadi di akhir zaman. Di ayat 13, manusia itu akan mengalami kelemahan secara rohani. Nah, anak-anak darah, teruna-teruna adalah satu gambaran kekuatan dan kelincahan, karena umur mereka saat itu sangat-sangat energik. Tapi walaupun secara jasmani mereka energik, tapi secara rohani mereka akan jatuh rebah. Mereka akan terjebak ke dalam berbagai macam penyembahan-penyembahan berhala, ajarannya sudah menyimpang, ajarannya sesat, dan juga mereka akan terjebak hidup dalam keinginan daging. Itu yang terjadi. Jangan jauh-jauh Bapak Ibu, teruna-teruna, remaja-remaja, anak-anak darah, ketika di gereja duduk mendengarkan khotbah, kelihatan mereka pegang handphone. Bapak Ibu tahu? Apakah mereka buka ayat Alkitab, atau mereka buka WhatsApp mereka, atau mereka buka Line mereka? Coba kita perhatikan. Karena itulah kadang-kala saya cukup senang dengan gereja yang cukup tegas mengeluarkan kebijakan selama ibadah tidak boleh pegang handphone. Bagaimana cara mencegahnya? Akhirnya ketika engkau datang ke gereja, signal handphonenya Anda dimatikan atau dikacaukan. Ada bagusnya juga supaya bisa konsentrasi kepada firman Tuhan. Bapak Ibu saya kasih, akibat krisis firman Tuhan adalah manusia rohani kita, roh kita, iman kita akan mengalami kelemahan, akan mengalami kehancuran, dan kita hidup di dalam keinginan daging, di dalam keinginan dunia duniawi ini, hidup di dalam dosa. Begitu mengerikan akibat dari krisis firman. Apakah nubuat Amos ini sudah tergenapi? Di dalam perjanjian lama, ribuan tahun Amos menubuatkan itu. Nah, untuk bisa mengetahui apakah nubuatnya sudah tergenapi, kita ambil satu ayat nubuat Paulus sebagai sebuah pembandingan. 2 Timotius pasal 4 ayat yang ketiga. 2 Timotius 4 ayat 3, karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut
kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Perhatikan, Amos menegaskan lagi akan datang waktunya. Berarti Paulus menegaskan akan datang waktunya. Berarti ketika 2000 tahun yang lampau Rasul Paulus menulis akan datang waktunya, berarti saat itu belum terjadi. Karena saat itu agama Kristen baru muncul, ajaran masih sesuai dengan Alkitab. Tapi hari ini bagaimana Bapak Ibu? Saya katakan waktunya sudah tergenapi hari ini. Kenapa saya katakan sudah tergenapi? Coba Bapak Ibu lihat kalimat selanjutnya. Mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendak mereka untuk memuaskan keinginan telinga mereka. Hari ini muncul begitu banyaknya pengkhotbah-pengkhotbah yang tidak punya gereja. Mereka bukan gembala. Mereka hanya diundang, dipanggil, dibayar, selesai. Nah, tipe-tipe inilah yang dikatakan oleh Paulus. Bapak Ibu, berarti maaf kata, hari ini banyak sekali pendeta-pendeta amplop. Pendeta-pendeta yang melayani hanya dibayar khotbah selesai dan dia tidak menggembalakan jemaat. Ini yang terjadi. Berarti nubuat Paulus ini sudah terjadi pada hari ini. Saya ingat puluhan tahun yang lalu, seorang pendeta itu mutlak gembalakan gereja dan dia khotbah di sini hampir 75% dia selalu pegang mimbar. Tapi hari ini banyak gembala-gembala di gereja-gereja tidak pernah naik mimbar untuk khotbah. Andai kata ada yang naik mimbar pun dalam 1 bulan belum tentu 1 kali naik mimbar sang gembala tersebut. Nah, bagaimana gerejanya bisa bertumbuh, bisa berkembang? Yang penting dia punya duit. Dia panggil pengkhotbah-pengkhotbah dari berbagai daerah, pengkhotbah-pengkhotbah yang hebat, dan pengkhotbah itu semakin pintar khotbahnya, bayarannya semakin mahal. Tapi dia punya duit, nggak masalah. Dan yang masalahnya adalah jemaatnya. Jemaat memuaskan keinginan telinga mereka. Lalu ayat yang keempat, mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Nah, ini jemaat di dalam ayat yang keempat. Berarti nubuat Paulus itu sudah tergenapi hari ini. Tidak bisa dipungkiri Bapak Ibu, hari ini telinga jemaat itu tidak suka lagi mendengarkan pengajaran-pengajaran. Yang mereka suka adalah mendengarkan khotbah-khotbah. Itu pun tidak sembarang khotbah. Khotbah yang mereka dengar adalah khotbah yang ringan, yang penuh dengan humor, yang penuh dengan ilustrasi, yang mendemonstrasikan kuasa Tuhan dan lain sebagainya, yang menawarkan berkat-berkat, yang menawarkan mujizat. Itu yang paling suka didengar oleh jemaat hari ini. Gimana iman mereka bisa bertumbuh? Coba kita renungkan. Dan para pengkhotbah-pengkhotbah amplop tersebut akhirnya menggunakan momen tersebut bahwa manusia zaman sekarang itu ingin mendengarkan khotbah yang ringan, yang penuh dengan humor, yang penuh dengan canda tawa dan sebagainya. Itu yang terjadi sehingga hari ini jika pendeta model saya yang mengajarkan Alkitab ayat demi ayat dibuka, jarang sekali diundang. Karena telinga jemaat sekarang itu bukan telinga seperti itu lagi. Tapi saya ingin tekankan kepada Bapak Ibu, justru inilah makanan yang sehat, makanan untuk pertumbuhan rohani Bapak Ibu. Kita lihat, di sini saya memberikan sebuah gambaran makanan sehat. Yang tadi saya katakan 4 sehat, 5 sempurna. Oke. Nah, tapi makanan sehat ini ada juga makanan yang tidak sehat yang disebut dengan makanan ringan. Nah, perhatikan gambar di sebelah kanannya. Ada makanan sehat, itu ada daging, sayuran, susu, buahan, kacang-kacangan, dan lain sebagainya. Itu makanan sehat. Oke, 4 sehat, 5 sempurna. Tapi ada makanan ringan. Dengan bertumbuhnya teknologi, banyak pabrik-pabrik yang membuat produksi berbagai macam makanan-makanan ringan yang mayoritas itu menggunakan berbagai macam bahan-bahan kimia, bahan-bahan pengawet, dan juga mengandung zat gula yang begitu tinggi. Sehingga ketika kita makan, diabetes muncul, penyakit ini, penyakit itu muncul. Nah, dalam konteks rohani, makanan sehat itu adalah ajaran yang sesuai dengan Alkitab. Ini makanan berat, okay? Nah, makanan berat ini berupa doktrin-doktrin. Tapi masalahnya adalah, apakah hari ini orang Kristen masih suka membahas doktrin? Saya seringkali mendengarkan khotbah hamba-hamba Tuhan, baik di televisi, di YouTube, ataupun kadang-kadang saya menghadiri ibadah di suatu gereja, saya dengarkan khotbah pendeta-pendeta.
Hampir semua pendeta khotbahnya itu ringan-ringan dan tidak pernah membahas doktrin. Coba jujur deh, kita sebagai orang Kristen, Bapak Ibu yang mendengarkan YouTube kami pada hari ini, di gereja Anda, dalam 1 tahun berapa kali membahas doktrin baptisan, perjamuan kudus, Allah tunggal atau Tritunggal, berapa kali dibahas? Hampir tidak pernah. Hampir tidak pernah. Dan andai kata ada pun hanya sekilas. Tapi yang dibahas adalah kehidupan kita sehari-hari. Dimotivasi, bagaimana engkau menjadi sukses, bagaimana engkau menjadi kaya, bagaimana penyakitmu disembuhkan. Itulah yang menjadi nilai jual hari ini. Itulah yang terjadi. Nubuat Paulus akan terjadi di akhir zaman. Waktu-waktu yang akan datang tergenapi zaman sekarang. Nah, sedangkan makanan ringan adalah ajaran yang tidak sehat, yang hanya menyenangkan telinga manusia. Dalam kurung saya memberikan sedikit tulisan stand up komedi. Berapa banyak stand up komedi yang muncul di televisi, mereka itu penghibur di masyarakat, tidak salah. Tapi bagaimana kehidupan mereka, apakah kita tahu? Apakah di mata Tuhan tuh mereka benar-benar hidupnya kudus? Tapi berapa banyak gereja yang mengundang stand up komedi supaya menyampaikan kesaksian di gereja, bahkan menyampaikan firman Tuhan. Memang lucu. Beberapa kali saya mendapatkan broadcast di WhatsApp saya, ada stand up komedi yang diundang di gereja ini, gereja itu, gereja yang mengundangnya cukup besar, dan saya yakin bayarnya juga mahal, karena mereka sudah menjadi selebritis di dalam bidang mereka. Nah, ketika saya dengarin, memang lucu, saya sempat tertawa, tapi isinya tuh kosong. Kalau Bapak Ibu mencintai firman Tuhan, apa yang dilakukan oleh stand up comedy ini kosong. Secara telinga kita memang disenangkan, kita tertawa, tapi di mata Tuhan, apakah Tuhan berkenan? Menyenangkan Tuhan atau menyenangkan manusia? Nah, inilah makanan ringan. Karena itulah, melihat kondisi zaman sekarang bahwa manusia tidak suka lagi makanan-makanan sehat, doktrin-doktrin, pengajaran-pengajaran sesuai Alkitab, maka muncul juga yang disebut dengan nabi-nabi palsu atau guru-guru palsu. Nah, Rasul Petrus mengungkapkan di dalam 2 Petrus pasal 2 ayat yang ketiga, dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia dan kebinasan tidak akan tertunda. Kita lihat dengan kondisi zaman sekarang bahwa manusia lebih suka dengan humor, manusia lebih suka mendengarkan yang ringan, manusia lebih suka dengan makanan yang berupa snack-snack yang tidak sehat ini, lalu muncullah yang namanya nabi palsu, guru palsu. Nah, yang saya maksudkan nabi palsu dan guru palsu adalah penyampai firman Tuhan ataupun pendeta yang orientasinya adalah mengejar kenikmatan duniawi, mengejar kekayaan, mengejar popularitas melalui pelayanan sebagai hamba Tuhan. Hari ini yang namanya pendeta, yang namanya hamba Tuhan ada 2 macam. Hamba Tuhan pengabdian atau hamba Tuhan profesi. Pendeta pengabdian atau pendeta profesi. Jika engkau pendeta pengabdian, Anda akan menyampaikan kebenaran-kebenaran Alkitab, doktrin-doktrinnya sesuai Alkitab. Anda tidak usah pusingkan mereka mau mendengar atau tidak, karena engkau melayani Tuhan, bukan melayani manusia. Tapi kalau engkau adalah pendeta profesi, pendeta, jadi pendeta, supaya Anda punya penghasilan, punya pekerjaan, maka Anda akan menyampaikan firman Tuhan yang menyenangkan hati jemaat. Tanpa sadar Anda sudah dikendalikan, sudah dibeli oleh seorang jemaat, karena mereka punya duit. Nah, Anda dibayar, Anda harus memberikan makanan sesuai dengan yang bayar. Istilahnya itu seorang, katakanlah saya masuk ke sebuah restoran. Nah, setelah saya masuk restoran, saya pesan makanan sesuai dengan keinginan saya, dan yang punya restoran, yang kokinya harus masak makanan itu sesuai dengan keinginan saya, karena saya bayar mereka. Nah, berapa banyak hari ini pendeta dan gereja juga seperti itu. Pendeta khotbah bukan lagi berdasarkan firman Tuhan, bukan berdasarkan kehendak dan pesan Tuhan, tapi berdasarkan kehendak dan telinga dari jemaat. Oh, mereka bayar loh.
Karena itu, jika Anda tidak khotbah sesuai dengan keinginan jemaat, memuaskan keinginan telinga mereka, besok-besok Anda tidak diundang lagi. Itu yang terjadi. Nah, ini pendeta profesi. Karena itu tidak heran, ada pendeta yang hidupnya sangat menderita. Kenapa? Karena mereka tidak pandai khotbah, menyenangkan telinga-telinga jemaat. Maka tidak laku diundang. Karena itulah, saya ingin katakan kepada Anda, bahwa saya pelayan Tuhan, dan saya hidup bukan karena pelayanan, tapi saya hidup karena kasih karunia Tuhan. Saya tetap menyampaikan kebenaran, walaupun jemaat saya tidak suka, tapi bersyukurlah. Sampai hari ini, jemaat rata-rata yang saya menyampaikan kebenaran, mereka bertumbuh dengan baik, mereka suka. Okay? Firman Tuhan Alkitab adalah makanan rohani. Kalau begitu, berapa sering kita harus membaca Alkitab untuk mendapatkan makanan rohani? Kita lihat Mazmur 1 ayat 1-3. Berapa sering kita harus membaca Alkitab supaya kita mendapatkan asupan makanan dan minuman rohani yang cukup untuk pertumbuhan iman kita. Mazmur pasal 1 ayat 1-3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan ia tidak akan layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kita lihat apa yang dikatakan di ayat ini. Perhatikan kalimat yang saya cetak merah dan diberi garis bawah. Merenungkan Taurat itu siang dan malam. Dengan kata lain, merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Jadi berapa sering kita harus membaca Alkitab siang malam. Dengan kata lain, ayat-ayat Alkitab yang Anda baca sudah masuk di dalam otak, sudah tersimpan di dalam hati, kita renungkan kembali. Walaupun kita tidak sedang memegang Alkitab, tapi firman itu selalu mengingatkan kita. Ketika kita sedang nyetir, ketika kita sedang bekerja, ketika kita melayani tamu, atau kita sedang melayani konsumen jika Anda seorang pedagang, firman Tuhan selalu ada. Misalnya ketika saya mau menipu, firman Tuhan mengingatkan saya. Ketika saya mau berbohong, firman Tuhan mengingatkan saya. Merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Kalau engkau benar-benar bisa memasukkan firman Tuhan di dalam hidup Anda, di dalam ayat yang ketiga, engkau akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Rohani Anda, iman Anda akan selalu diperbaharui, mengalir dan terus mengalir. Daunnya tidak akan hijau, dan apapun yang diperbuatnya berhasil. Engkau ingin berhasil? Kalau engkau ingin berhasil, masukkan firman itu di dalam diri Anda. Karena firman itu adalah Allah sendiri. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ketika firman Tuhan sudah masuk di dalam diri Anda, artinya Tuhan itu masuk di dalam diri Anda. Apa yang tidak Tuhan buat Anda berhasil? Apa yang tidak Tuhan berkati dalam hidup Anda? Kesehatan, berkat, dan sebagainya. Karena itulah bagaimana engkau memasukkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan di siang dan malam. Engkau berjalan dengan firman, artinya engkau sedang berjalan sama Tuhan. Tuhan pasti memberkatimu. Tuhan berkati usahamu, Tuhan berkati kesehatanmu, keluargamu, dan juga di dalam kesehatanmu. Semuanya Tuhan berkati. Siang malam merenungkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah makanan dan minuman rohani. Mengapa harus siang malam merenungkan firman Tuhan? Mazmur tadi sudah menegaskan, Raja Daud sudah menegaskan di Mazmur 1 ayat 1-3, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Itu menjadi sebuah kesukaan loh. Yang namanya kesukaan itu adalah menjadi semacam hobi. Kalau sekarang kesukaan kita apa? Pegang handphone, kita WhatsApp ini sebagainya. Nah, itu kesukaan kita hari ini. Tapi Raja Daud menegaskan kesukaannya dalam merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Nah, kenapa kita harus merenungkan firman Tuhan siang dan malam? Pertanyaan saya begini, firman Tuhan itu makanan dan minuman rohani. Dalam satu hari kita minimal makan itu 3 kali, betul? Ini tidak termasuk minum. Kalau minum, itu pasti lebih dari 3 kali. Setiap kali kita haus, kita minum. Setiap kali kita haus, kita minum.
Tapi kalau makan rata-rata sehari 3 kali, ini belum termasuk snack, belum termasuk Anda makan makanan ringan. Sehari makan 3 kali, mestinya 1 hari Anda juga 3 kali baca Alkitab seharusnya. Kita lihat, firman Tuhan adalah makanan untuk kekuatan rohani kita. Matius 4 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Waktu Yesus dicobai di padang gurun. Matius 4 ayat 1 sampai 4. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan sesudah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saat itu, Yesus sedang berhadapan dengan makhluk roh, yaitu roh jahat, iblis. Nah, iblis berusaha menjatuhkan Yesus. Nah, di dalam pencobaan itu, sebelum pencobaan itu, Yesus sudah ke padang gurun, dia doa puasa 40 hari 40 malam. Kebayang tidak Bapak Ibu? 40 hari 40 malam Yesus tidak makan, Yesus tidak minum. Dan di padang gurun lagi. Saya tidak tahu, ketika Yesus ada di padang gurun 40 hari 40 malam itu, apakah saat itu sedang musim kemarau atau musim dingin? Karena di Timur Tengah itu ada 4 musim. Jika itu terjadi di musim dingin, di padang gurun bagaimana dinginnya. Tapi jika itu terjadi musim panas, bagaimana panasnya di padang gurun, pasti kehausan. Kita tidak tahu. Oke? Nah, perhatikan kalimat yang saya berikan klip di sini. Laparlah Yesus. Setelah 39 hari Yesus lewati dengan baik, tidak lapar, tidak haus. Tapi di masuk hari ke-40, tiba-tiba Yesus merasa lapar, Yesus merasa haus. Nah, begitu Yesus lapar dan haus, datanglah si pencoba dan berkata, ubahlah batu-batu itu menjadi roti. Okay? Nah, tentunya Yesus lapar dan haus, yang Yesus butuhkan saat itu adalah makanan dan minuman untuk jasmani. Dan iblis menggunakan kesempatan tersebut. Jadi sebenarnya sudah berapa lama iblis ada di padang gurun juga? Bisa jadi ketika Yesus sampai di padang gurun di hari pertama, iblis sudah ada di sana. Tapi iblis tidak bisa menyerang Yesus. Karena saat itu Yesus tidak lapar dan tidak haus, dalam kondisi masih fit. Iblis tunggu terus sampai ketika fisiknya Yesus agak drop, lapar, iblis datang. Dan pertama yang ditawarkan itu adalah makanan. Tapi Yesus berkata apa? Manusia hidup bukan dari roti saja. Oke? Yesus masih lebih utamakan makanan rohani daripada makanan jasmani. Bahkan Yesus katakan, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Artinya, ketika seseorang lapar, haus, firman Tuhan itulah makan untuk rohaninya. Karena Yesus saat itu sedang menghadapi makhluk roh. Sehingga Yesus tentu berbicara tentang makanan dan minuman rohani, yaitu firman Tuhan. Nasihat Rasul Paulus agar kita tekun membaca Alkitab di 1 Timotius 4 ayat yang ketiga. Sementara itu, sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Perhatikan yang dikatakan oleh Paulus kepada Timotius sebagai seorang anak asuhannya, anak rohaninya Paulus, seorang hamba Tuhan muda. Nah, Paulus mungkin sudah berjanji dengan Timotius, dia akan datang bertemu dengannya. Nah, Paulus tekankan kepada Timotius, sementara sampai aku datang, engkau bertekunlah membaca kitab-kitab suci. Kitab-kitab suci ini banyak kitab-kitab yang harus dibaca oleh Timotius. Tentu yang dimaksudkan kitab-kitab suci adalah kitab suci Perjanjian Lama. Karena saat itu, walaupun agama Kristen sudah muncul, kitab suci yang dipegang itu masih kitab suci Perjanjian Lama. Sama seperti kitab suci yang dipegang oleh bangsa Yahudi atau agama Yudaisme pada hari ini. Nah, untuk apa mempelajari kitab suci? Di sini dikatakan untuk membangun. Membangun. Siapa yang dibangun? Yaitu membangun iman Anda sendiri. Karena dengan membaca Alkitab, iman Anda akan terbangun, akan timbul kekuatan dan lain sebagainya. Roma, Paulus katakan di dalam Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-17.
Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi ketika kita membaca kitab suci, kita memberikan makanan untuk rohani kita agar iman kita bertumbuh. Lalu yang kedua adalah mengajar. Artinya, Timotius, engkau ini seorang pengajar, seorang yang menyampaikan firman Tuhan. Karena itu engkau harus menguasai kitab suci supaya ketika engkau mengajar, iman jemaat itu dibangun. Jadi kitab suci untuk membangun iman kita sendiri dan juga untuk membangun iman jemaat. Saya sudah sampaikan yang pertama. Sekarang kita akan masuk yang kedua. Alkitab adalah senjata rohani untuk melindungi diri kita. Alkitab adalah senjata rohani. Perhatikan gambar ini, ada tameng dan juga pedang. Sebagai wujud perlindungan itu dari tameng, sedangkan pedang itu untuk menyerang. Selain menyerang, tentu pedang juga untuk melindungi diri. Di dunia yang nyata ini banyak sekali orang-orang jahat. Orang-orang yang melakukan kejahatan, kita tidak salah apa-apa pada mereka, tetap saja kita bisa dicelakai oleh mereka. Mereka itu ada yang mungkin sebagai pencuri. Yang namanya pencuri, Anda baik, tetap saja yang diincar itu duit Anda, bukan diri Anda. Tapi kalau Anda menghalangi dia untuk mendapatkan duit Anda bisa bermasalah. Lalu ada perampok, ada yang namanya penipu, ada yang namanya pemerkosa. Kita lihat yang namanya pemerkosa itu banyak berkeliaran. Bahkan belakangan ada satu pemuda melakukan perkosaan ke banyak sekali gadis-gadis yang masih kecil, sehingga saat ini sedang menghadapi hukuman untuk disterilisasi, disuntik hormon supaya dia punya keinginan nafsu itu dikendalikan. Karena memang mengendalikan nafsu itu banyak orang itu mengalami kesulitan. Lalu ada yang namanya teroris. Belakangan kita juga suka mendengar yang namanya teroris. Dan lebih mengerikan adalah ketika teroris itu mengatasnamakan agama. Jadi ada dua macam teroris. Teroris atas nama politik dan teroris atas nama agama. Teroris atas nama politik itu dia ingin mendirikan sebuah negara ataupun ingin mendirikan satu kelompok tertentu. Nah, sedangkan teroris agama itu lebih mengerikan karena dia melakukan pembunuhan kejahatan atas nama agama, dibutakan oleh agama. Berapa banyak teroris agama yang membunuh orang sampai jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan orang. Kemudian berbagai macam kejahatan-kejahatan lain. Nah, menghadapi berbagai macam kejahatan-kejahatan dari orang jahat ini, kita membutuhkan perlindungan. Apa yang kita lakukan? Aparat negara. Semua negara punya aparat, dan aparat dari pemerintahan inilah punya kewajiban melindungi rakyat di negara tersebut. Nah, lalu ada payung hukum yang kuat, payung hukum yang pasti, undang-undang yang jelas supaya rakyatnya terlindungi, sehingga penjahat yang melakukan kejahatan bisa dihakimi. Kemudian ada security atau satpam. Jika Anda punya uang, mungkin Anda bisa bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan ataupun yang menyediakan jasa security. Anda bayar sewa satpam untuk menjaga toko Anda, menjaga kantor Anda, mungkin juga menjaga rumah Anda. Karena saya punya beberapa jemaat, secara finansial dia kuat. Karena itu dia sewa satpam di rumahnya sendiri. Siang dijaga, malam dijaga. Nah, kalau Anda masih belum yakin dengan keamanan Anda bisa sewa bodyguard. Kemanapun Anda pergi, selalu dikawal oleh bodyguard. Dan yang lebih lucunya, di Jakarta ada beberapa pendeta besar yang punya bodyguardnya. Bahkan bodyguard itu mengawal sampai ke atas mimbar. Saya kadang-kala tidak mengerti. Pendeta besar tersebut melayani Tuhan sampai kehilangan Tuhan. Keamanannya dipercayakan kepada bodyguard, bukan dipercayakan kepada Tuhan. Kenapa? Karena Anda takut dengan jasmani Anda. Padahal yang namanya kematian, walaupun bodyguard menjaga Anda, kalau Anda sudah waktunya mati, tetap mati. Tapi kalau Anda belum waktunya mati, Anda percaya pada Tuhan, serahkan kepada Tuhan. Itu yang terjadi, Bapak Ibu. Kita lihat, untuk keamanan jasmani, perlindungan kita yang kita lakukan adalah lewat aparat negara, payung hukum yang kuat, security atau bodyguard. Lalu bagaimana dengan rohani kita, Bapak Ibu? Dalam dunia roh, kita juga punya musuh. Bahkan musuh dalam dunia roh ini lebih mengerikan, lebih menakutkan. Karena kapan, bagaimana, dengan cara apa dia menyerang kita tidak bisa diprediksi.
tubuh jasmani, keamanan jasmani. Kalau orang mau berbuat jahat kepada kita, mungkin kita masih bisa diantisipasi. Tapi rohani, ketika iblis menyerang kita, begitu mengerikan. Musuh kita itu siapa? Lihat di 1 Petrus pasal 5 ayat 8 sampai 9. Musuh rohani kita. 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu, si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Inilah musuh rohani kita, Bapak Ibu. Kita lihat musuh rohani. Lawanmu adalah si iblis. Iblis adalah musuh rohani. Dan musuh rohani itu bagi semua saudara di seluruh dunia. Perhatikan kalimat yang saya cetak, warna merah, garis miring, dan juga saya berikan garis bawah di bawahnya. Semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Artinya musuh kita sama, yaitu si iblis di seluruh dunia. Oke, perhatikan kalimat yang saya kurung di sini, berjalan keliling. Artinya keliling dunia. Mungkin Anda tidak sadar bahwa musuh rohani kita, yaitu iblis ini, berjalan keliling sama seperti singa. Keliling ini apa ini kelilingi? Iblis mengelilingi dunia, iblis mengelilingi perusahaan Anda, iblis mengelilingi rumah Anda, iblis mengelilingi Anda. Begitu Anda lengah, ada peluang masuk, dia akan masuk. Jadi iblis sedang mengelilingi, si singa sedang mengelilingi Anda, bukan main petak umpat dengan Anda, tapi dia sedang mencari kelemahan Anda. Begitu Anda lemah, dia akan masuk. Di mana engkau lemah, dia akan masuk. Jika engkau lemah dalam hal duit, dia akan masuk seperti iblis menjatuhkan Yudas Iskariot. Jika engkau lemah di dalam hal kedudukan, dia akan masuk lewat kedudukan. Tahta. Itu kesombongan. Jika engkau kelemahannya adalah lawan jenis atau wanita, dia akan masuk lewat wanita. Raja Daud jatuh karena wanita, Salomo jatuh karena wanita. Jadi, iblis berjalan keliling itu sedang mencari kelemahan Anda. Sama seperti saya tadi jelaskan. Yesus ada di padang gurun 40 hari 40 malam. Saya yakin ketika Yesus datang di hari pertama, iblis sudah ada di sekitar sana. Tapi iblis tidak bisa masuk. Karena saat itu Yesus tidak lapar. Belum ada kelemahan yang bisa dia masuk. Begitu Yesus lapar, saat itu iblis masuk di hari ke-40. Dia masuk juga lewat kebutuhan. Yesus lapar, maka Yesus butuh makanan. Maka iblis berkata, ubahlah roti, batu-batu itu menjadi roti. Karena itu waspadalah. Saya ingin menekankan saya ingin mengajak Bapak melihat lebih jauh. Iblis atau si singa berjalan keliling. Kita coba koneksikan dengan apa yang tertulis di dalam kitab Ayub. Ayub pasal 1 ayat 6-7. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Pertama kali Tuhan waktu bertanya kepada iblis, iblis berkata, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Nah, si singa inilah yang dilukiskan oleh Rasul Petrus berjalan keliling. Nah, lalu yang kedua kali kita lihat di Ayub pasal 2 ayat 1-2. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Nangkap nggak Bapak Ibu? Satu kali Tuhan bertanya dari mana, iblis menjawab dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Pertanyaan kedua dijawabnya juga sama. Yesus mau tanya Allah mau bertanya 3 kali, 4 kali, saya yakin jawabannya akan sama, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Artinya iblis itu makhluk yang aktif. Dia mengelilingi kehidupan di dunia, dia merusak dunia, dia mengelilingi pekerjaanmu, dia mengelilingi keluargamu, dan dia mengelilingi engkau. Begitu kita ada kelemahan, dia akan masuk lewat sana. Maka tidak heran hidup kita hancur-hancuran. Karena musuh yang mengerikan si iblis ini. Nah, musuh yang mengerikan ini bisa menghancurkan kita. Kelihatan tuh hal-hal tuh biasa, tapi Anda tidak sadar. Saya mengajak Anda coba renungkan tentang Ayub. Kita lihat bagaimana Ayub. Orang yang pernah mengalami serangan iblis sampai hancur babak belur itu adalah Ayub. Sungguh tidak ada seorang pun yang mengalami kehancuran seperti Ayub.
Kita lihat bagaimana Ayub, apa saja yang dihancurkan iblis dari kehidupan Ayub. Kita baca dulu kehidupan Ayub sebelum dihancurkan oleh iblis. Ayub pasal 1 ayat 1-3. Ada seorang laki-laki di tanah Uz yang bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Kita lihat kehidupan Ayub sebelum mendapatkan serangan dari si singa yang mengerikan itu. Hidup happy, duit banyak, dia punya istri cantik, punya 10 anak yang sudah dewasa. Boleh dikatakan Ayub ini benar-benar menikmati hidupnya pada saat itu. Tapi iblis berusaha menghancurkan Ayub. Ayub menjadi orang yang kaya. Bukankah menjadi kaya itu adalah incaran setiap orang? Bukankah menjadi kaya adalah harapan setiap orang? Engkau Kristen, non-Kristen. Bukankah selama ini pendeta di atas mimbar selalu khotbah, bagaimana engkau diberkati, bagaimana engkau diberkati? Apakah salah menjadi orang Kristen itu kaya? Tidak salah. Tidak salah Bapak Ibu. Yang menjadi kesalahan adalah engkau mendapatkan kekayaan dengan cara yang tidak halal. Atau setelah engkau kaya, walaupun itu tidak halal, engkau memuaskan keinginan diri Anda. Padahal Anda dititipkan duit oleh Tuhan supaya Tuhan dipermuliakan melalui duit, harta kekayaan Anda. Nah, itu yang benar. Jadi kalau Anda kaya hanya untuk diri sendiri, engkau juga salah di mata Tuhan. Karena Tuhan memberkati engkau supaya engkau menjadi berkat lagi. Pelayanan pekerjaan Tuhan, bantu orang-orang miskin, beramal supaya itu maunya Tuhan. Dan itu Ayub awalnya lakukan luar biasa. Kita lihat apa saja yang dimiliki Ayub. Saya ringkas di dalam skema ini. Kekayaan, kambing dombanya 7.000, unta 3.000, lembu 1.000, keledai betina 500 pasang. Oke, kemudian Ayub punya 10 anak, 7 laki-laki dan 3 perempuan. Nah, dari semua kekayaan Ayub tersebut, iblis tahu persis. Saya katakan sekali lagi, iblis tahu persis siapakah Ayub itu. Jadi ketika Tuhan berkata, apakah engkau melihat hambaku Ayub? Iblis nggak bengong. Lalu bertanya, Ayub yang mana ya? Karena saya yakin di muka bumi ini, nama Ayub itu bukan hanya satu. Saya punya sebuah gereja. Walaupun jemaahnya nggak sampai ribuan. Okay? Nah, dalam gereja saya yang masih relatif kecil, ada 5 orang nama Daniel. Kemudian ada juga 3 orang Jeremy. Jadi Nathanael, saya pendeta Nathan, bahkan nama Nathan pun di gereja saya ada 3. Jadi kadang-kadang orang jemaat panggil Pak Nathan, 3-3-nya melihat. Makanya mereka harus lengkapi pendeta Nathan. Nah, baru saya jawab. Okay? Nah, ketika Tuhan bertanya, siap engkau lihat Ayub? Iblis sudah langsung tahu Ayub tersebut. Di mana Ayub tinggal, iblis sudah tahu. Berapa banyak kekayaan Ayub, iblis sudah tahu. Kenapa saya katakan sudah tahu? Dan faktanya, semua hewan dia habis dalam 1 hari disikat oleh iblis. Kalau iblis tidak tahu, pasti iblis cari dulu. Tapi saat dalam 1 hari semua hewannya habis, kekayaannya habis, berarti sudah lama dia data, dia incar. Begitu ada kesempatan dia serang, dihabisin. Kemudian berapa anak Ayub yang Ayub miliki? Iblis sudah tahu nama anaknya, tempat tinggal anaknya, karena Ayub ini kaya. Kelihatan setiap anaknya itu diberikan 1 rumah masing-masing, karena mereka suka berpesta secara bergiliran, dan ketika anak pertama berpesta, anak adik-adik yang lain diundang dan sebagainya. Kayaknya mereka punya rumah masing-masing. Kemudian sudah lama iblis itu mengincar dan berusaha menghancurkan Ayub. Okay? Lalu kenapa selama ini dia sudah data Ayub, dia sudah selidiki Ayub, tapi tidak bisa diserang karena masih Tuhan lindungi. Begitu perlindungan Tuhan cabut, benar-benar Ayub hancur, habis. Semua kekayaannya habis, 10 anaknya mati semua, dan Ayub sendiri pun kena semacam kanker kulit. Begitu mengerikan. Kita lihat Ayub 1 ayat 7. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Ayat 8. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub?
Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Tuhan itu memuji Ayub itu secara luar biasa loh. Tuhan berkata, di muka bumi tidak ada seorang pun yang seperti Ayub. Apakah pujian Tuhan berlebihan? Bukankah tokoh-tokoh perjanjian lama banyak yang luar biasa? Abraham, Yusuf, Daniel, bukankah luar biasa? Tapi pujian Tuhan tidak salah. Karena memang tidak ada satu pun tokoh perjanjian lama maupun perjanjian baru mengalami penderitaan seperti Ayub. Bayangkan, semua kekayaannya habis dalam satu hari. Tokoh mana yang seperti itu? Dalam satu hari 10 anaknya mati semua. Tokoh mana yang seperti itu? Abraham pernah diminta oleh Tuhan, korbankan anak tunggalmu itu satu, dan itu pun tidak jadi dikorbankan. Nah, setelah itu Ayub juga mengalami kanker kulit. Dari kepala sampai ke kaki bernanah, bau, gatal, sampai 10 jarinya sudah tidak bisa menggaruk rasa gatal itu. Dia pakai beling untuk menggaruk. Luar biasa penderitaan Ayub. Makanya Tuhan berkata, tidak seorang pun yang seperti Ayub di muka bumi. Nah, ketika Tuhan menyinggung nama Ayub, iblis tidak bertanya, Ayub yang mana ya? Tidak. Tapi Ayub langsung menangkap. Dan kita lihat ayat 9, apa yang dikatakan oleh iblis. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Perhatikan ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Artinya adalah iblis tahu di mana Ayub tinggal. Iblis tahu siapa saja istri Ayub dan anak-anak Ayub. Dan iblis tahu berapa banyak harta kekayaan Ayub. Ayat yang ke-10. Agaknya iblis itu sudah berulang kali menyerang Ayub. Dia mau masuk hancurkan kehidupan Ayub. Tapi tidak bisa. Karena Tuhan membangun pagar sekelilingnya. Nah, apakah Ayub sadar Tuhan membangun pagar sekelilingnya? Tidak. Ayub tidak tahu. Karena ini berbicara di dunia roh. Hanya di dunia roh yang iblis yang bisa tahu. Dia mau nyerang, tapi tidak bisa. Sampai akhirnya Tuhan cabut pagar itu, Tuhan izinkan. Dan akhirnya iblis berhasil menyerang Ayub. Hancur-hancuran. Ayub yang kehidupannya begitu saleh, kudus, dan beriman, tidak luput dari incaran iblis. Apalagi kita hari ini. Okay? Jangan Anda sangka bahwa Anda aman. Pekerjaan Anda, kemudian keluarga Anda, usaha Anda, kesehatan Anda, iblis mungkin sudah lama mengintai, hanya tinggal waktunya akan dia masuk. Dan andai kata hari ini Anda hancur-hancuran hidup Anda, usaha hancur, pernikahan hancur, mungkin saat ini Anda sedang dihajar oleh iblis habis-habisan. Karena cara iblis menghajar, mungkin Anda anggap hal itu biasa. Bagaimana iblis menggunakan kekuatan alam, menggunakan yang lain untuk menghancurkan hidup Ayub. Ketika harta kekayaan Ayub habis, bagaimana prosesnya? Tiba-tiba ada api turun dari langit, membakar habis kambing dombanya. Api kan biasa. Kebakaran itu biasa. Ternyata iblis bisa menggunakan api menghancurkan Ayub. Kemudian, lalu ada orang-orang Shebah membentuk pasukan menyerang Ayub. Nah, Ayub dihancurkan, kekayaannya direbut, gembala-gembalanya dibunuh oleh penjahat-penjahat. Lalu ada pasukan. Nah, artinya dengan kekuatan tentara. Nah, manusia yang dipakai oleh Ayub. Oleh iblis untuk menghancurkan Ayub. Nah, bagaimana cara iblis membunuh anak-anak Ayub? Satu ketika 10 anaknya sedang berpesta di satu rumah. Ketika mereka sedang berpesta, tiba-tiba angin taufan, anginnya begitu kencang melanda. Sehingga rumah itu roboh ke 4 penjurunya. Bayangkan, angin itu datangnya begitu mendadak. Sampai 10 anaknya tidak ada satupun yang keburu keluar dari rumah itu. Bagaimana ceritanya? Saya yakin rumah tempat mereka berpesta itu bukan seperti mall. Jadi kalau Anda di dalam mall, untuk keluar dari mall membutuhkan waktu 10-15 menit. Tapi ini kan rumah tinggal turun, tinggal keluar. Tapi tidak keburu dan dihancurkan oleh angin. Angin itu dari mana? Iblis yang kirim angin tersebut. Ya? Kelihatan itu biasa. Penyakit, Ayub ditimpa penyakit. Apakah Ayub tahu bahwa penyakit itu datang dari iblis? Awalnya Ayub juga tidak tahu. Dia anggap itu penyakit biasa yang terjadi dalam hidup manusia. Cuman dia kena penyakit kanker. Hari ini, engkau sedang mengalami penyakit kanker. Engkau sedang hancur. Engkau sedang bermasalah. Jangan-jangan engkau sudah diserang oleh iblis. Karena itulah,
Kita butuh perlindungan. Sekali lagi saya katakan kita butuh perlindungan. Oke. Bagaimana kita melindungi diri? Tuhan memberikan senjata untuk melindungi diri dan juga untuk balik menyerang iblis. Kita lihat senjata yang Tuhan berikan dan juga perlindungan yang Tuhan berikan. Efesus pasal 6 ayat 11-12. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya engkau dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Perhatikan yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Artinya musuh yang Anda hadapi itu bukan manusia, bukan musuh yang kelihatan yang ada wujudnya, tapi musuh rohani. Dan Paulus katakan melawan pemerintah. Pemerintah yang dimaksudkan ini bukan pemerintahan duniawi. Artinya iblis itu punya struktur, punya pemerintahan. Karena itu iblis bekerja itu punya aturan, nggak sembarangan, bukan kacau balau, tetapi tersusun dengan baik. Makanya ada kerajaan Allah, ada kerajaan setan. Yang namanya kerajaan itu pasti punya struktur, punya jabatan dan sebagainya. Oke? Nah, melawan roh-roh jahat udara itulah musuh kita. Karena yang kita hadapi itu adalah musuh rohani yang tidak kelihatan, maka kita juga membutuhkan senjata rohani. Senjata rohani itu apa? Jika senjata perlindungan jasmani itu bisa satpam, bisa payung hukum negara, bisa bodyguard, tapi itu kita nggak bisa. Bodyguard pun tidak akan bisa mencegah Anda ketika iblis mau menjatuhkan Anda. Kita lihat senjatanya. Efesus tadi, ayat yang ke-6, ayat 16-17. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu, kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Perhatikan ini senjata kita. Ketopong keselamatan. Dan satu lagi adalah pedang roh. Nah, ternyata pedang roh maupun ketopong keselamatan itu mengacu pada firman Allah. Artinya adalah firman Tuhan adalah perlindungan yang kokoh. Ketika firman Tuhan melindungi diri kita, sebenarnya kita sudah di dalam perlindungan Tuhan. Karena tadi sudah katakan, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ketika firman itu banyak dimasukkan ke dalam diri Anda, Anda terlindungi karena ada Tuhan di dalam diri Anda. Karena itulah Alkitab adalah perlindungan. Perhatikan lebih jelas yang dikatakan di Efesus pasal 6 ayat 17 tadi. Apakah Anda pernah melihat fungsi dari ketopong dan pedang? Nah, lihat gambar ini. Nah, inilah ketopong dan pedang. Yang namanya ketopong itu adalah sebuah topi yang menutupi wajah. Karena di dalam pertempuran yang paling berbahaya itu kepala. Sama juga seorang pemain boxing yang paling diincar itu adalah kepala. Karena ketika kepala dipukul, itu nilainya tinggi. Karena itu rentan itu kepala, karena ada mata kita, otak kita, nah semuanya ketika geger otak kita habis. Itu ketopong adalah perlindungan. Sedangkan pedang itu adalah alat untuk menyerang. Selain menyerang musuh, pedang juga bisa untuk melindungi diri kita. Jadi ada ketopong dan ada pedang. Ketopong dan pedang ini sama-sama dikatakan sebagai firman Tuhan. Berarti engkau ingin dapat perlindungan, engkau harus punya ketopong rohani dan pedang rohani, yaitu firman Tuhan. Ketika Tuhan Yesus dicobai di padang gurun, Tuhan Yesus mengerti jelas bahwa firman itu adalah pedang roh untuk melindungi diri dan balik menyerang iblis. Nah, ternyata Tuhan Yesus benar-benar memanfaatkan firman Tuhan itu untuk melindungi diri dan menyerang iblis. Kita lihat bagaimana Yesus memakai pedang roh ini. Matius pasal yang keempat ayat 3-4. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu itu menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Perhatikan kata yang saya berikan kelap-kelip, ada tertulis. Artinya, Yesus mengutip satu ayat di dalam perjanjian lama untuk melindungi dirinya dan juga balik menyerang iblis. Nah, ayat yang kutip iblis itu apa? Penonton ada yang tahu? Ayat yang dikutip Tuhan Yesus itu ada di kitab mana, pasal berapa? Yang jelas perjanjian lama, karena saat itu perjanjian baru belum ditulis. Ada yang tahu?
Kalau tidak tahu, berarti masih memang kekurangan firman dalam diri kita. Ayat yang dikutip Tuhan Yesus adalah Ulangan 8 ayat 8. Itu yang pertama. Lalu kita lihat yang kedua. Ayat yang ke-6, lalu berkatalah kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ini serangan iblis. Lalu Yesus membela diri. Ayat 7. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Perhatikan kalimat ada tertulis. Kembali Yesus mengutip ayat. Nah, ayat yang dikutip Yesus saat ini adalah Ulangan pasal 6 ayat yang ke-6. Kita lihat yang ketiga. Ayat 8, dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Perhatikan serangan iblis. Bahkan iblis meminta Yesus menyerangnya. Dan untuk bisa menyembah Yesus, menyembah iblis, iblis akan memberikan upah berupa kekayaan. Saat itu diperlihatkan segala kekayaan dan kemuliaannya. Kalau engkau sujud menyembah aku, semua itu akan menjadi milikmu. Artinya iblis pun bisa memberikan kekayaan. Sederhana untuk dapatkan kekayaan dari iblis, cukup menyembah iblis saja. Sederhana kan? Tapi Yesus melawan iblis. Kita lihat lagi ayat 10. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Perhatikan kalimat yang saya beri klip kembali. Sebab ada tertulis. Artinya Yesus kutip satu ayat lagi untuk membela diri dan balik menyerang iblis. Ayat yang dikutip Tuhan Yesus adalah Ulangan pasal 6 ayat 13. Jelas sekali ya. Di sini memberikan satu pengajaran kepada kita. 3 kali iblis menyerang Yesus. 3 kali Yesus mengutip ayat-ayat perjanjian lama untuk melindungi diri dan balik menyerang iblis. Nah, kesimpulan yang kita tangkap dari apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah ini membuktikan bahwa Alkitab memang firman Tuhan yang bermanfaat untuk melindungi diri dan balik menyerang musuh utama kita, yaitu iblis. Karena itu, ketika di dalam hidupmu penuh dengan firman, hidupmu akan terlindungi dan engkau dapat menangkis serangan-serangan dari musuh. Karena itu, jika di dalam hati kita kosong dengan firman, jangan heran bila kita mudah sekali ditarik oleh iblis masuk ke dalam pencobaannya. Daya tarik dunia dengan berbagai macam kejahatan. Karena kita tidak ada perlindungan sama sekali. Sama sekali kosong di dalam diri kita. Begitu iblis menyerang, tidak ada tameng, tidak ada perlindungan, tidak ada ketopong dan pedang roh di dalam diri kita. Berapa banyak anak-anak yang kita hancur karena lebih mementingkan WhatsApp daripada firman Tuhan. Lebih mementingkan kehidupan daripada firman Tuhan. Ke mereka kosong. Bapak Ibu saya kasihi, saya sudah memberikan 2 bagian. Alkitab adalah makanan rohani bagi orang Kristen. Alkitab adalah senjata rohani untuk melindungi diri. Nah, saya akan berikan satu sesi lagi 2 bagian ini. Alkitab adalah buku penuntun kehidupan umat Kristen dan Alkitab adalah kompas perjalanan menuju kerajaan sorga. Nah, kita akan istirahat sejenak. Nanti kita akan lanjutkan. Kita berdoa sejenak. Bapa di surga yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, terima kasih waktu dan kesempatan yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami masih bisa memberikan pengajaran lewat link YouTube di sini, manfaat Alkitab di dalam kehidupan kami. Terima kasih bahwa kami sudah belajar 2 poin. Alkitab adalah makanan rohani, Alkitab adalah senjata untuk melindungi diri kami dan juga ketopong untuk melindungi diri kami. Terima kasih Bapak. Dan sebentar kami akan lanjutkan ke sesi yang kedua. Kiranya Tuhan terus menyertai memimpin kami. Dan juga Tuhan berkatilah para penonton acara kami. Supaya mereka pun akhirnya bisa melanjutkan pelajaran yang terakhir dalam sesi tema Percaya Alkitab adalah firman Tuhan. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.